Sekarang kita berada di Kabupaten Bulukumba guys, menuju Tanah Toa Kajang untuk melakukan wisata budaya, melihat kehidupan sosial orang-orang Kajang. Sepanjang perjalanan kita melewati kebun karet yang Masya Allah sekali ya guys, hijau di kiri dan kanan jalan, di antara lembah dan bukit-bukit. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ya guys, kita lanjut perjalanan dulu ya. Setelah sampai di tujuan di Butatoa, kemudian kita lanjutkan penjelasan-penjelasan terkait apa yang kita temui di sana. Yang tak pernah akan mendung, ku bahagia dalam hidup ini. Oke guys, sekarang kita sudah berada di depan pintu gerbang kawasan adat Amatoa. Dan di kawasan ini terbagi atas dua wilayah, yaitu Kajang Luar dan Kajang Dalam. Sekarang kita berada di Kajang Luar ya guys, jadi kita masih harus menempuh perjalanan ke Kajang Dalam. Kita lanjut perjalanan lagi guys. Agar ku bahagia. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di perbatasan antara Kajang Dalam dengan Kajang Luar. Kita berhenti sejenak di sini untuk istirahat dan parkir mobil kita di sini, karena untuk memasuki Kajang Dalam kita tidak diizinkan untuk memakai kendaraan. Dengan kata lain, kita harus berjalan kaki. Dan terlihat juga di sini guys, kehidupan sosial masyarakat Kajang Luar sudah sama dengan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya, baik dari segi warna pakaiannya maupun bangunan-bangunannya. Terlihat di sini ada musolah dan sekolah ya guys. Adapun penduduk Kajang Dalam pakaiannya identik dengan warna hitam. Adapun untuk laki-laki dewasa tidak ada yang menggunakan celana panjang, melainkan menggunakan sarung yang berwarna hitam. Sehingga setiap pengunjung laki-laki dewasa juga diharuskan untuk menggunakan sarung. Ini kawasan parkirnya guys. Di sini juga terlihat beberapa rumah singgah ya guys, yang digunakan oleh pramu wisata lokal untuk memberikan informasi kepada setiap pengunjung sebelum memasuki kawasan Kajang Dalam. Suasananya betul-betul asri ya guys. Kita lihat masih banyak terdapat rumpun bambu dan pohon-pohon masih tumbuh dengan hijaunya, menambah keasrian alam Tanah Toa ini. Dan rumah penduduk juga masih jarang ya guys. Jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu masih berjauhan. Dan rata-rata rumah yang ada di tempat ini adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kehidupan ekonomi masyarakatnya pun masih tergantung pada alam. Terdapat juga beberapa pengunjung yang datang bersamaan dengan rombongan kita, dan mereka telah bersiap-siap untuk memasuki Kajang Dalam yang disebut juga dengan kawasan Amatoa. Di tempat ini kita juga bertemu dengan rombongan mahasiswa yang sedang mengambil gambar sebelum memasuki kawasan Amatoa. Perlu juga diketahui guys bahwa ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap pengunjung yang akan memasuki kawasan Amatoa, yaitu harus berpakaian hitam, tidak boleh menggunakan alas kaki baik berupa sendal ataupun sepatu, kemudian tidak boleh menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam kawasan, tidak mengambil rekaman baik gambar, video maupun audio, dan tidak menggunakan kendaraan memasuki kawasan Amatoa. Dengan kata lain, pengunjung harus berjalan kaki. Sebelum kita memasuki kawasan adat Amatoa, beberapa orang dari rombongan kita
mengambil gambar dengan salah seorang pramu wisata lokal yang ada di pelataran parkir Kajang Tanah Toa. Ayo guys, kita lanjut lagi perjalanan menuju Kajang Dalam atau kawasan adat Amatoa. Berarti masih bisa di sini diambil gambar. Ada dalam atasnya. Masuk kawasan Amatoa dengan suasana yang tenang guys, ditemani oleh suara burung dan suara binatang-binatang kecil yang ada di hutan ini. Kita masih dalam perjalanan guys menuju rumah Amatoa. Dan untuk sampai ke rumah Amatoa, kita melewati hutan kecil dengan jalan setapak yang berbatu tanpa menggunakan alas kaki guys. Di sepanjang perjalanan kita juga tidak menemukan rumah penduduk. Yang ada hanya rumpun bambu, pohon, dan semak. Ya, sampai di batas ini guys, kita masih bisa mengambil gambar, foto maupun video atau rekaman-rekaman yang lain. Akhirnya kita sudah sampai guys di perbatasan di mana kita tidak diperbolehkan lagi untuk mengambil rekaman. Dan di tempat ini kita melihat suasana alam yang betul-betul asri ya guys. Dan rumah penduduk juga masih jarang. Dan di sini kita melihat rumah penduduk asli Tanah Toa, khususnya yang berada di kawasan adat Amatoa. Rumahnya adalah rumah panggung dengan bentuk yang seragam meski ukurannya berbeda. Material dari rumah ini juga semuanya masih alami. Atapnya menggunakan daun, dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, tiangnya juga dari kayu. Setiap rumah di kawasan ini dibatasi oleh pagar bambu ataupun batu kali dan batu gunung yang disusun rapi tanpa menggunakan semen. Yang unik dari rumah penduduk Tanah Toa, khususnya yang berada di kawasan adat Amatoa, adalah letak dapurnya berada di bagian depan, bersebelahan dengan ruang tamu tanpa penyekat. Sedangkan ruang keluarga berada di tengah. Adapun kamar tidur berada di bagian paling belakang yang dibatasi dengan penyekat kayu antara ruang tengah dengan ruang belakang, sehingga tampak seolah tidak ada lagi ruangan di belakang. Untuk mandi dan cuci, masyarakat menggunakan air pancuran dari gunung. Perjalanan pulang guys dari Amatoa. Kaki sudah pegal guys menapak jalan yang berbatu. Namun masyarakat yang tinggal di kawasan ini tetap memilih untuk tidak beralas kaki dalam beraktivitas. Ternyata jarak dari tempat parkir ke rumah kepala suku yang diberi gelar Amatoa lumayan jauh juga, sekitar 1 km. Sayang ya guys, karena kita tidak bisa mengambil rekaman ketika berbincang dengan kepala suku yang diberi gelar Amatoa. Begitu juga perbincangan dengan keluarganya, ya, sehingga kita cukup memaparkannya saja dalam perjalanan pulang. Sebenarnya kawasan Amatoa ini letaknya tidak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan, namun masyarakatnya kurang tersentuh dengan modernisasi. Ini karena kepala suku menerapkan beberapa aturan untuk tidak menerima modernisasi begitu saja masuk di kawasannya demi kelestarian alam. Kita berpapasan dengan pengunjung lain guys yang juga hendak menuju rumah Amatoa, ditemani oleh seorang pramu wisata lokal. Oh ya guys, tadi sebelum rombongan kita berbincang dengan kepala suku, terlebih dahulu
kita sempat berbincang dengan salah seorang anak perempuan dari kepala suku ini. Sambil masak air di depan tungku kayu, beliau menjelaskan bahwa anak-anak yang hidup di kawasan ini juga diberi kesempatan untuk bersekolah di luar kawasan adat Ammatoa. Namun yang berbeda dari pakaian anak-anak sekolah yang berasal dari kawasan adat ini adalah seragamnya, di mana mereka menggunakan seragam putih hitam pada hari Senin sampai hari Kamis. Adapun pada hari Jumat sampai hari Sabtu tetap menggunakan seragam hitam. Sebenarnya sudah ada beberapa masyarakat yang hidup di kawasan Ammatoa ini memiliki pemikiran yang sudah berkembang dan siap menerima modernisasi. Hanya saja terkendala dengan aturan adat yang diterapkan oleh Ammatoa untuk kelestarian alam. Penduduk asli Kajang Dalam, guys, mereka baru pulang dari Kajang Luar. Meski warna pakaiannya berwarna lain selain daripada hitam, tetapi mereka tetap menggunakan kain warna hitam sebagai identitas bahwa mereka adalah penduduk asli Kajang Dalam. Kesan apa yang Anda dapatkan selain dari capek itu sendiri? Ya, dapat pengalaman dari cerita di situ Ammatoa. Pemangku adatnya itu katanya ada 26. Kemudian banyak di sini tidak bisa orang bawa HP, pakai sandal, harus pakai baju hitam. Ya, terbukti ya tidak pakai sandal, kemudian jalanannya. Ya, Betul. penuh dengan Batu. penuh dengan batu-batu ini. Benar, guys, masyarakat Kajang Dalam ini memiliki kepala suku atau kepala adat yang diberi gelar Ammatoa. Kemudian memiliki menteri-menteri atau pemangku adat yang diberi gelar galah itu sebanyak 26 orang. Inilah rombongan kita dari rumah Ammatoa. Perjalanannya masuk itu sekitar 1 kilometer. Ya, dan jalanannya kita bisa lihat sendiri, jalanan berbatu tanpa alas kaki. Jadi orang tuanya itu keterangannya tadi veteran yang tidak digaji, Bapak ya? Ya, tapi mestinya itu bapaknya dia bilang, dia sendiri digolongkan dengan veteran. Karena dia ikut berjuang. Masih melanjutkan penjelasan dari hasil wawancara salah seorang anak dari Ammatoa, di mana beliau menjelaskan bahwa beliau bersaudara sebanyak 4 orang, 1 laki-laki dan 3 perempuan, dan salah satu dari saudara perempuannya sedang menempuh pendidikan pada salah satu universitas di kota Makassar. Meski salah satu anak dari kepala suku ini sudah menerima modernisasi, bukan berarti modernisasi bisa masuk dengan mudah di kawasan adat Ammatoa. Hal ini diketahui setelah berbincang dengan kepala suku. Beliau menjelaskan bahwa di kawasan ini ada 9 aturan yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan adat yang berlaku. 9 aturan ini mencakup aturan terkait keluarga, aturan terkait kesusilaan, aturan terkait tindak pidana berupa pencurian, berbohong, dan yang semacamnya, serta aturan sosial yang lain termasuk penggunaan HP. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di pelataran parkir dan kita langsung menuju ke salah satu rombongan ya untuk menanyakan kesan mereka setelah melakukan perjalanan. Bagaimana kesannya setelah mengikuti perjalanan ke rumah Ammatoa? Kesannya kesan capek. Lagi sakit. Tapi ya jalannya sedikit mistik, tapi ya sudah agak lebih modern pemikirannya Ammatoa. Sudah berkembang. Iya. Ya mungkin itu karena ada faktor
anaknya sudah menunggu pendidikan sampai S1. Sudah terstruktur ya. Anaknya terstruktur mulai dari pengaturan menteri-menterinya. Memang benar ya bahwa pengaturan menteri-menteri atau pemangku adat yang ada di Tanah Toa ini sudah terstruktur. Ya, kita menuju ke salah seorang dari anggota rombongan kita guys untuk mengambil keterangan terkait kesannya setelah mengikuti perjalanan ini. Bagaimana? Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, sepertinya kondisi beliau yang sangat kelelahan sehingga tidak bisa memberi keterangan sampai-sampai duduk di lantai pelataran parkir. Memang perjalanan yang cukup melelahkan guys. Oh ya guys, tadi setelah kita sampai di rumah Amatoa, sebelum kita melakukan perbincangan dengan Amatoa, ternyata di tempat Amatoa itu berkumpul beberapa galah. Ya, semua galah ya dikumpulkan sebanyak 26 galah atau menteri itu dikumpulkan untuk bermusyawarah karena saat itu terjadi pelanggaran di masyarakat terkait dengan aturan yang diterapkan oleh Amatoa, sehingga untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ini, maka Amatoa mengundang menteri-menterinya yang dalam hal ini adalah Galla untuk memutuskan bagaimana seharusnya hukuman itu diberikan terkait dengan aturan yang diterapkan oleh Amatoa pada masyarakat yang hidup di kawasan Kajang Dalam, termasuk di dalamnya adalah tidak boleh mendirikan bangunan tembok di kawasan Amatoa. Kemudian tidak boleh mengaspal jalanan, tidak boleh menggunakan listrik, tidak boleh menggunakan sumur bor, kemudian tidak dibolehkan menggunakan musik atau orjen tunggal dan semacamnya. Bahkan menebang sembarang pohon pun akan kena denda. Masyarakat Kajang juga sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kerjasama, sehingga sangat jarang terjadi pencurian di masyarakatnya. Ketika ada masyarakat Kajang Dalam yang melakukan pelanggaran, baik itu berupa pencurian ataupun pelanggaran aturan adat yang lain, maka selain mereka akan dikenakan sanksi adat, mereka juga akan dikenakan denda beberapa real sesuai dengan besarnya pelanggaran mereka. Dan 1 real itu dikonversikan sama dengan 1 juta rupiah menurut aturan adat mereka. Adapun kehidupan rohani masyarakat Kajang Dalam atau masyarakat yang hidup di kawasan Amatoa, masih terlihat keyakinan animisme dan dinamisme yang sangat kental di kalangan mereka. Dan kita juga tidak melihat bangunan rumah ibadah yang ada di dalam kawasan Amatoa atau yang berada di Kajang Dalam. Begitu juga dengan bangunan sekolah atau fasilitas-fasilitas umum yang lain. Mereka betul-betul hidup sesuai dengan aturan adat. Dan mereka juga dalam beraktivitas sehari-hari tidak ada yang menggunakan alas kaki. Seperti inilah pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat Kajang Dalam ketika ada warganya yang meninggal dan melayat ke tempat keluarga yang meninggal. Mereka menggunakan sarung yang berwarna hitam diikat di atas pundak tanpa menggunakan baju. Dan untuk keluarga yang berduka tetap menggunakan pakaian seperti ini kemanapun dia pergi, ya meski ke pasar. Oke guys,
sampai di sini perjalanan wisata budaya kita di Tanah Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba. Meski badan lelah ya guys, pegal-pegal, ya namun perjalanan wisata budaya kita kali ini sangat berkesan. Banyak memberikan pelajaran dan pengalaman hidup. Oke guys, kita sudah keluar dari tempat parkir dan meninggalkan Tanah Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba. Tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah akan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapanku. Kan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah